Shalom Betani Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan terus pembelajaran kita Bapak Ibu tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Hari ini kita masuk di ayat yang ke-12. Firman Allah berkata demikian ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar. Setelah Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya menguduskan nama Bapa, datanglah kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kata mu. Sekarang dia beralih kepada kata kami. Dan kita diberitahu tentang kebutuhan pokok kita. Apa itu? Makan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekarang dia beritahu kebutuhan pokok yang kedua. Apa itu? Pengampunan. Dia berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan sangat kita butuhkan. Baik kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan maupun membutuhkan pengampunan dari sesama. Namun, kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita juga mengampuni orang lain. Karena itu dia berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Betani Batam Community, mari kita belajar bersama-sama. Di dalam doa, Tuhan Yesus mendorong kita, meminta kita, untuk kita minta ampun akan kesalahan dan dosa kita. Jelas Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah menebus kita, namun biar bagaimanapun kita umat yang telah ditebus, kita masih punya banyak kekurangan, kelemahan, kita masih punya banyak kesalahan dan dosa. Itu sebabnya kita terus-menerus setiap hari harus meminta ampun kepada Allah sebagai bentuk pengakuan bahwa kita orang berdosa, kita butuh Allah. Tetapi bukan hanya itu, kita juga berdoa supaya kita mengampuni orang lain. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memohon pengampunan kepada Allah. Karena kita tahu kita orang yang banyak kesalahan dan dosa. Begitu juga kita kepada sesama, kita pun punya banyak kesalahan dan dosa. Dan kita wajib mengampuni mereka juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh dalam hidup ini, kita selalu membutuhkan bukan hanya pengampunan Allah, tetapi juga pengampunan sesama dan mengampuni sesama. Itu bagian dari kebutuhan pokok kita. Bapak Ibu kalau perhatikan dengan baik, di dalam doa Bapa kami ada 3 kebutuhan pokok yang paling penting yang kita perlu perhatikan. Pertama makanan dan makanan kita sehari-hari. Yang kedua adalah pengampunan. Yang ketiga kita akan melihat besok apa kebutuhan pokok ketiga yang begitu kita butuhkan di dalam hidup ini. Tapi hari ini coba renungkan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah engkau hari ini meminta ampun kepada Tuhan untuk kesalahan dan dosamu? Sudahkah engkau mengampuni sesamamu? Sementara kita melakukan semua aktivitas kita Bapak Ibu di tempat kita masing-masing dengan profesi kita masing-masing. Coba renungkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Kita telah diampuni Allah, ya. Namun kita tetap masih membuat kesalahan dan pelanggaran, karena itu kita masih terus harus memohon ampun kepada Tuhan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban orang yang telah ditebus. Sebagai bentuk kerendahan hati orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Tapi bukan hanya itu, sudahkah kita mengampuni sesama? Seperti kita memohon ampun kepada Tuhan, kita pun harus mengampuni sesama kita. Dengan demikian, tidak ada ganjalan di hidup kita, dalam relasi kita dengan Tuhan maupun relasi kita dengan sesama. Sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang sungguh dimerdekakan. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Betani Batam Community sepanjang hari ini, sambil mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing, ayo kita melepaskan pengampunan kepada sesama, pengampunan kepada diri. Karena kadang-kadang kita juga tidak mengampuni diri kita. Ingatlah, Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya karena dia gagal mengampuni dirinya. Petrus berkhianat, menyangkal Kristus, tapi dia bisa mengampuni dirinya ketika dia datang kepada Kristus memohon pengampunan. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, renungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.